Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kali ini saya Iwan Ahmadi Thorik ingin memberitahu Asmaul Nuzul surah Al-Buruj. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada zaman dahulu sebelum masa kalian ada seorang raja, dia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah semakin tua, dia berkata kepada raja tersebut, saya sudah tua, carikan untukku seorang pemuda remaja yang akan saya ajari sihir. Maka raja itu pun mencari seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Adapun pemuda itu di jalanan yang dilaluinya menuju tukang sihir, itu ada seorang rohib ahli ibadah, lalu dia duduk di majelis rohib tersebut mendengarkan ujangannya, dan ternyata uraian tersebut menakjubkan. Akhirnya jika dia mendatangi tukang sihir itu, dia melewati majelis si rohib dan duduk di sana. Kemudian setelah dia menemui tukang sihir itu, dia dipukul oleh tukang sihir tersebut. Pemuda itu pun mengadukan kepada si rohib. Kata si rohib, kalau engkau takut kepada tukang sihir, katakan kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku, dan jika engkau takut kepada keluargamu, katakan kepada mereka, aku ditahan oleh tukang sihir itu. Ketika dia dalam keadaan demikian, datanglah seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak. Pemuda itu berkata, hari ini saya akan tahu tukang sihir itu yang lebih utama atau si rohib. Dia pun memungut sebuah batu dan berkata, ya Allah, kalau ajaran si rohib itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini agar manusia bisa berlalu. Pemuda itu melemparkan batunya hingga membunuhnya. Akhirnya manusia pun dapat melanjutkan perjalanannya. Kemudian pemuda itu menemui si rohib dan menceritakan keadaannya. Si rohib berkata kepadanya, wahai Ananda, hari ini engkau lebih utama daripada aku. Kedudukanmu sudah sampai pada tahap yang aku lihat saat ini. Sesungguhnya engkau tentu akan menerima cobaan, maka apabila engkau ditimpa satu cobaan, janganlah engkau menunjukkan diriku. Pemuda itu pun akhirnya mampu mengobati orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, sopak, belang, dan mengobati orang banyak dari berbagai penyakit. Beritanya sampai ke telinga teman duduk sang raja yang buta. Dia pun menemui pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak, lalu berkata, semua hadiah yang ada di sini adalah untuk engkau. Saya kumpulkan kalau engkau dapat menyembuhkan saya dari kebutaan ini. Anak muda itu menjawab, sebetulnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia sembuhkan engkau. Teman sengaja itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, kemudian dia menemui sang raja dan duduk bersamanya seperti biasa. Raja itu berkata kepada, siapa yang sudah mengembalikan matamu? Dia menjawab, Rabbku. Raja itu menugas, apa kamu punya Tuhan selain aku? Orang itu berkata, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja itu pun menangkapnya dan tidak berhenti menyiksa sampai dia menunjukkan si pemuda. Akhirnya si pemuda ditangkap dan dibawa ke hadapan raja tersebut. Sang raja berkata, wahai anakku, telah sampai kepada aku kehebatan sihirmu yang dapat menyembuhkan buta, sopak, dan kamu berbuat ini serta itu. Pemuda itu berkata, sungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja itu pun menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya sampai dia menunjukkan si rohib. Akhirnya si rohib ditangkap dan dihadapkan kepada sang raja yang dipaksa keluar dari agamamu. Si rohib menolak. Raja itu minta dibawakan sebuah gergaji, lalu diletakkan di atas kepala si rohib, dan mulailah kepala itu digergaji hingga terbelah dua. Kemudian diseret pula teman duduk raja tersebut dan dipaksa pulang untuk kembali murtad dari keyakinannya. Tapi dia menolak, akhirnya kepala digergaji hingga terbelah dua. Kemudian pemuda itu dihadapkan kepada raja dan dia pun dipaksa keluar kamu dari keyakinanmu. Pemuda itu menolak. Akhirnya raja itu memanggil para prajuritnya, bawa dia ke gunung dan ini dan itu, dan naiklah kalau kalian sudah sampai di puncak,
Kalau dia mau beriman, bawa pulang. Kalau dia tidak mau, lemparkan dia dari atas. Mereka pun membawa pemuda itu ke gunung yang ditunjuk. Si pemuda pun berdoa, "Ya Allah, lepaskan aku dari mereka dengan apa yang Engkau hendaki." Ketika gunung itu bergetar dan mereka pun terpelanting jatuh, pemuda itu datang berjalan kaki lalu menemui sang raja. Raja itu pun berkata, "Apa yang dilakukan para pengawalmu itu?" Kata si pemuda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari mereka." Kemudian raja itu menyerahkan si pemuda kepada beberapa orang lalu berkata, "Bawa dia ke perahu ke tengah laut. Kalau dia mau keluar dari yakinannya, bawa pulang. Kalau tidak, lemparkan dia ke laut." Mereka pun membawa si pemuda, berdoa lagi, "Ya Allah, lepaskan aku dari mereka dengan apa yang Kau hendaki." Perahu itu pun keram dan mereka pun tenggelam. Sedangkan si pemuda berjalan dengan tenang menemui sang raja. Raja itu pun berkata, apa yang dilakukan para pengawalmu itu?" Kata si pemuda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari mereka." Lalu si pemuda melanjutkan, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan." Sang raja berkata, "Apa itu?" Kata si pemuda, "Kau kumpulkan seluruh manusia di satu tempat. Kau salib aku di sebatang pohon dan ambil sebatang panah dari kantungku. Kemudian letakkan pada sebuah busur, lalu ucapkan Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah Rabb si pemuda, dan tembakkan aku dengan panah tersebut. Kalau engkau melakukannya, niscaya engkau dapat membunuhku." Raja itu pun mengumpulkan seluruh umat di satu tempat dan menyalib si pemuda. Kemudian mengeluarkan anak panah dari kantung si pemuda, lalu meletakkan pada sebuah busur dan berkata, Bismillah Rabbil Gulam. Kemudian dia melepaskan panah itu untuk tepat mengenai pelipis si pemuda. Darah mengucur dan si pemuda segera meletakkan tangannya di pelipis itu dan dia pun tewas. Serta rakyat yang melihat segera berkata, "Kami beriman kepada Rabb si pemuda. Kami beriman kepada Rabb si pemuda. Kami beriman kepada Rabb si pemuda." Raja itu pun didatangi pengikutnya dan diceritakan kepadanya, "Apakah Anda sudah melihat apa yang Anda khawatirkan? Demi Allah sudah terjadi, orang banyak sudah beriman kepada Allah." Lalu raja itu memerintahkan agar menggali parit besar dan menyalakan api dalamnya. Raja itu berkata, "Siapa yang tidak mau keluar dari keyakinannya, bakarlah hidup-hidup dalam parit itu." Mereka pun melakukannya sampai akhirnya diseretlah seorang wanita yang menggendong bayinya. Wanita itu mundur melihat api yang menyala-nyala. Khawatir terjatuh ke dalamnya karena sayang kepada bayinya. Tapi bayi itu berkata kepada ibunya, "Wahai bunda, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau di atas al-haq." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini juga dalam kitabnya yang mulia dalam surat Al-Buruj. "Demi langit dan mempunyai gugusan bintang, dan hari itu yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan binasa, dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi." Ketika mereka duduk di sekitarnya, mereka sedang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin yang itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangi percobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan mereka azab yang membakar. Itulah kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam kitabnya yang mulia agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sudah mereka. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.